minta pendapat aku tentang PDD. Welcome back in my YouTube channel. Bunda, apa kabar hari ini? Sunny tapi anginnya dingin ya. Kakak itu kedinginan, biasalah. Panas, dingin, panas, dingin. Lama-lama aku minum bintang 7 koyo cabe. Bintang 7 puyer, apa ya namanya lupa. Puyer bintang 7 kok koyo cabe. Makin panas dong gue. Welcome back in my YouTube channel. Hari ini kakak itu bakal cerita atau menanggapi karena banyak banget ya di toki-toki yang minta pendapat aku tentang PDD. Oke, sebenarnya Beb, kalau misalnya masalah entertainment Hollywoodnya itu sebenarnya udah nggak aneh lagi sih. Begitu-begitu ya. Soalnya aku juga pernah beberapa kali punya temen, kan kalau kita di Bali, misalnya ke bar atau ke klub malam gitu ya, ke beach club, ketemu teman baru, kan, kayak SKSD begitu kan. Hai Beb, dari mana Beb? Nama sesama orang Indo kan, pasti kita banyak link gitu ya kalau misalnya emang kita hidup di satu tempat yang rata-rata perantau gitu. Nah, dulu ada beberapa temanku yang emang dia setiap bulan itu ke Dubai. Jadi ini bukan ke Amerika tapi ke Dubai. Jadi beberapa temanku emang sih aku juga baru kenal ya Beb. Cuman emang setelah aku lihat di IG-nya dia emang traveling gitu ya. Namanya apa ya? Jet sitter gitu ya. Kayak dia tuh setiap bulan tuh pasti ke luar negeri, entah ke Dubai, entah ke negara-negara lain di Asia gitu ya. Pokoknya hedon lah ya hidupnya ya. Cuman Beb, emang segala sesuatu itu harus, kalau misalnya kita ingin menuju ke suatu titik gitu ya, pencapaian yang tinggi, harus ada yang ditumbalkan gitu, harus ada yang dikorbankan gitu. Kalau misalnya untuk mencapai ke sana dengan jalan yang benar, pasti ya dikorbankannya ya waktu kita, kerja keras kita. Cuman ada beberapa orang yang melalui jalan pintas gitu ya ke atas itu. Misalnya mereka pengen jalan-jalan, ya udahlah gue ketemu laki aja di sana, minta dibayarin aja ke sana. Which is gue juga nggak judge ya Beb, karena aku juga begitu. Kalau misalnya aku ya nggak munafik lah. Kalau misalnya emang ada yang ngajak ketemu aku dulu-dulu ya, ngajak ketemu aku di Bangkok atau dimanapun itu, ya aku minta duit sama dia gitu loh. Kan kau mau undang aku, ya aku harus dibiayain dong, diakomodasi, maksudnya akomodasi segala macam, di backup dong gitu loh, ya udahlah gitu loh. Aku kan sebagai tamu bener kan Beb, ya masa tamu beyong sendiri. Jadi ya aku juga begitu dulu, cuman emang macam-macam Beb. Jadi kalau aku sih dulu ya sistemnya pacaran ya Beb, kayak misalnya chatting-chatting sama cowok, terus dia undang gue, ya udah sih kita statusnya pacar gitu. Tapi ada beberapa orang yang statusnya bukan pacar, jadi cuman profesionalitas aja gitu. Jadi dulu ada nih temanku ya, teman dari temanku ya, jadi temen lah karena kita emang saling kenal juga gitu ya, ngobrol deep juga gitu karena emang target market kita bule gitu Beb. Dan aku sempat ngobrol sama dia, Beb lu ke Dubai gitu nemuin siapa? Ada lama katanya Gadun. Oh oke, berarti bukan pacar lu ya? Bukan, pacar gue ada di Indonesia. Oh lu nggak suka orang bule? Itu lu ngapain ke luar negeri ketemu sama bule ya, sama warga asing gitu ya? Ya lembayung mabdutil katanya. Oh berarti kan beyong di beyong gitu, which is ya udahlah itu kan urusan dia. Aku dari dulu emang bukan tipikal orang yang suka judge orang lain karena gue juga eh nggak bener gitu Beb. Aku juga ya udahlah sama-sama gesrek gitu ya Beb. Ya udah aku dengerin aja cerita dia. Dan dia Beb sampai di Beyong 5.000 sama orang-orang yang stay di Dubai. Aku nggak akan bicara orang mana, cuman orang yang stay di Dubai ya. Aku nggak akan spill itu warga apa atau warga negara apa, nggak lah, itu terlalu jauh. Jadi dia diundang Beb, dikasih $5.000 itu bersih. Jadi pesawat, makan, hotel itu beda lagi. Jadi udah ditanggung itu sama yang pengundangnya ya. Nah dia sebagai tamu, jadi dia datang aja pakai pesawat ke sana. Terus dia melakukan satu hal yang diminta sama IO-nya gitulah ya. Bahasa halusnya event organizer-nya gitu diminta. Satu hal gitu Beb. Nah, dan dia tuh udah repeat order banget gitu. Soalnya setiap bulan Beb.
Bayangkan 1 bulan 5.000 ya, $5.000. Apa nggak kaya itu cewek? Nggak usah. Ya temanku cewek ya. Apa nggak usah kerja gitu kan Beb? Karena kita udah dekat, karena kita udah sering nongki gitu ya, setiap dia balik ke Bali gitu ya, setiap karena dia Jakarta Bali Dubai, Jakarta Bali Dubai, ya begitulah namanya orang banyak duit Beb, ya jalan-jalan. Kalau kayak kita kan ya di rumah aja, udah untung ada matahari juga udah aman ya Beb, masih bernapas juga udah aman ya Beb. Tapi kalau orang-orang kayak begini kan, katakanlah dia kerjanya di dunia entertain ya Beb, penghibur kan namanya, urusannya dengan IO ya, event organizer di sana ya, dia sebagai talent kan, sebagai ya orang yang bisa memenuhi suatu kebutuhan orang lain, ya kan? Aku tanya Beb, karena kita udah mulai dekat ya. Beb, lu ngapain di sana hohe-hohe ya? Aku kan, kalau gue udah deket pasti to the point kan ngomongnya. Lu hohe-hohe kah? Enggak mak, katanya. Hah? Lu ngapain di sana? Lu nyanyi? Lu bisa nyanyi? Lu ngapain? Nari ya? Striptease ya? Aku bilang gitu Beb. Apa sih mak, gue nggak bisa joget, katanya. Nyanyi aja suara pales kayak ikan yang kehabisan air. Lah terus lu ngapain? Tapi lu jangan bilang-bilang mak, kata. Tapi ini dulu ya, zaman dulu ya. Sekarang dia udah enggak kayaknya. Mak, gue disuruh EO, katanya. Jadi dia itu disuruh EO Beb, EO pas di Mutatulinya orang yang ngebayarin dia. Jadi dia tuh seneng EO, seneng makan EO gitu. Kebayangkan? Jadi dia emang fantasinya itu suka makan EO. Jadi gimana mak, maksudnya makan EO gimana? Kamu EO dulu dimasukin ke freezer atau gimana? Atau EO dibungkusin? Enggak mak, langsung mak dari jalur nerakaku. Ku EO, aku berdiri EO-nya ya sedikit begitu. Nah dia di bawah mak, siap-siap kayak nangkap bantuan sosial dari pemerintah. Aduh lama banget. Hah? Terus itu keluar EO-nya. Ya gue paksa mak, katanya aku disuruh makan terus. Jadi selama dia ada di Dubai itu ya Beb, dikasih makannya bintang 5, semua fasilitas bintang 5. Makanan-makanannya pun enak-enak katanya. Jadi gue tuh nggak bisa nolak katanya. Jadi gue makan sehingga seharian itu perutku sampai kembung. Nah malamnya dia baru menerima EO-ku kan. Aku ngedengerin itu ya Beb pertama kali. Pertama, aduh, gue jadi enek ya. Ya lu kan mau tahu katanya. Iya. Tapi terus gimana sama dia di Maem? Di Maem mak, katanya. Jadi emang dia itu si orang yang tinggal di Dubai ini Beb, sampai habis katanya. Jadi si temanku ini disuruhnya gini Beb, kamu pokoknya EO sampai pas pertama kali dia ke sana Beb. Kan dia nggak tahu ya mau ngapain ya. Cuman emang dia udah diinfo kita bakal dirty katanya gitu Beb. Dirty hohe hohe. Nah, temanku mikir oke, dirty hohe, oh mungkin dirty hohe hohe itu yang kasar, mungkin yang sukanya di lapangan terbuka atau di hutan atau di pokoknya tempat-tempat yang kotor gitu ya. Dia nggak pikir sampai sebegitunya dirty gitu ya. Tai Beb, dirty kan. Ternyata gue disuruh EO mak, katanya. Gue juga pertamanya ya keluar air mata karena ya ampun, demi duit gue kayak gini. Tapi ya udahlah, gue juga katanya WA temen gue, aduh mah udah EO aja mah, EO aja di Mutatulinya desa supaya desa kenyang, katanya sama EO lah. Gue mikir lagi mah, 5.000 mah, siapa yang mau ngasih 5.000 zaman sekarang? Berarti EO mu mahal ya mah, aku bilang. Melebihi teripang emas, ke bang. Teripang emas kan mahal ya, tapi EO dia lebih mahal Beb. 5.000 itu di luar akomodasi. Aduh, makanan hotelnya aja bintang 5. Dan ini si cewek ini tuh Beb, dia nggak diminta stay whole night, nggak diminta stay 24 jam gitu, jadi cuman malam doang. Dan ini emang orang kaya banget ya. Jadi CEO-nya ini orang kaya banget Beb, sampai dari bandara pun udah dijemput pakai mobil mewah, pakai limusin gitu ya. Terus dianterin ke hotelnya aja President Suite, jadi dia bisa makan di club room. Kayak semua yang bayar hotel President Suite itu di sana bebas mau makan setiap jam, mau minum setiap jam, tinggal ke atas aja ke lounge, langsung dia semua bisa makan. Endul ya mak kayak gitu. Tapi lu gimana mak, keluar nggak EO-nya? Aku pertanyaanku begitu Beb, karena
Aku EO ya harus di tempat EO Beb, di WC kan. Nggak bisa aku EO di mulut orang kan. Itu kan bukan aku juga nggak tega Beb. Ada orang di bawah gitu naik lagi yang ikut tapi dia bisa gitu. Aduh Alimong. Jadi yang pengen aku sampaikan sekarang ya ternyata di setiap tempat pasti ada Beb yang apa ya, yang aneh begitu ya. Aku tuh mikir dari zaman dulu gitu ya. Gue aja laki sama laki udah edan gitu ya Beb, udah aneh. Ini sampai ke EO mau gitu itu kan lebih, itu kan EO Beb gitu loh, bau. Tapi dia suka. Apalagi eh Amerika gitu ya. Kalau menurutku Amerika yang negara adidaya yang semuanya bisa, em, bahkan mereka juga bisa pakai senjata kan, senjata-senjata gitu legal kan di sana kan, asal ada suratnya, lebih gampang, ada uang, ada barang gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin jarang banget ada orang yang punya senjata gitu, kecuali ya em, orang-orang yang emang bekerja di suatu institusi gitu ya. Kalau Amerika lebih ini makanya serem. Aku dulu emang pilihanku tuh Eropa atau Amerika. Tapi nggak tahu kenapa nggak ngasih aja gitu loh hatiku ke Amerika karena gede banget kan negaranya. Takutnya ada apa-apa ya gue mau duar. Kalau ini kan Austria meskipun gede tapi kelihatannya damai, indah gitu nggak ada yang macam-macam. Kriminalitas juga minim banget di sini. Keluar malam, keluar tengah malam, pagi aman gitu Nah kalau di Amerika tuh enggak. Bahkan di sana juga ada kota yang Philadelphia ya namanya ya. Jadi orangnya make semua, kayak make-make narkoboy gitu. Jadi alemong deh, serem. Dan yang aku dengar dan yang aku baca, kasus PDD ini kan banyak banget ya kayak bukan satu kasus doang. Jadi dia ada yang apa? Howe-howe sama anak kecil di bawah umur, sama ada juga yang bikin orang modar, ada juga yang disekap gitu loh. Terus kekerasan banyak lah dan emang ada ya. Orang-orang seperti itu ada di dunia ini ada gitu. Jadi orang tuh beda-beda luas banget. Kalau menurut kalian aku ini udah bejat gitu ya banyak yang lebih bejat daripada gue gitu. Jadi kalian jangan eh underestimate gitu banyak yang lebih edan lagi, banyak yang lebih, mantan-mantanku aja ada kok yang aneh-aneh gitu ya. Untung aku nggak nemuin yang begini gitu ya. Paling ya howe-howenya pengennya di lapangan, howe-howenya pengennya diinjak dulu kepalanya. Jadi ada pernah aku ketemu mantan yang dia itu pengen howe-howe, tapi sebelum howe-howe itu aku disuruh lompat dari sofa dan dia terbaring di bawah lantai itu pakai sepatu boots. Harus pakai sepatu boots, kalau enggak mau. Jadi harus lompat dan mendarat di kepalanya dia. Hmm. Orangnya kelihatan kayak orang bener, kayak gue. Maksudnya ya bule, tapi orangnya kelihatan lugu, sopan gitu. Nggak kelihatan kepribadian orang tuh nggak bisa dilihat dari luar. Jadi don't judge by cover karena rata-rata orang nggak bener itu kelihatannya bener sama kayak aku aku kan kayak lugu kan, lugu, tapi hui. Jadi ya berhati-hati aja kalau menurutku ya kalau ketemu orang baru, apalagi kalian pengen cari bule gitu ya, pengen cari suami bule atau pasangan bule, partner bule, selektif dalam memilih pasangan, dalam memilih apapun lah, milih teman, milih sahabat ya. Jangan terlalu cepat untuk percaya juga, tips dari aku. Apalagi sama bule kita beda ya kultur, kita beda bahasa, kita beda budaya gitu. Jadi harus hati-hati aja, oke? Ya segitu dulu Beb. Karena kakak itu nggak mau terlalu into dengan kasus PDD ini. Syiram Beb, aku udah untung dapetin abah Papski yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Kurangnya cuman sering mabok aja. Is oke lah, mabora-mabora dikit. Namanya juga di gunung, dingin perlu menghangatkan badan, menghangatkan aku juga. See you next video Bunda.